takabur itu tentang akibat buruk dari takabur itu. Apa saja akibat buruk dari takabur? Yang pertama, akibat buruk dari takabur itu adalah al-hirmanu minan nadhar wal i'tibar. Orang yang takabur itu yang pertama yang berbahaya buat dia adalah kerugiannya, dia terhalang dari memperhatikan dan mengambil pelajaran terhadap sesuatu. Jadi orang yang takabur itu dia tidak akan mengambil pelajaran dan juga tidak akan memperhatikan. Kenapa? Karena dia merasa saya lebih tinggi dibanding yang lain. Ketika sudah takabur, maka ujung-ujungnya adalah dia akan mengatakan, ngapain saya harus ini harus itu. Pasti apa? Dia mengatakan saya lebih mulia daripada yang lain. Makanya coba lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ya, disebutkan bahwa ayat 146 ya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Bukan ayat 196. Di dalam surat Al Imran ya ayat 190 dan 191. Ayat 190 sampai ayat 191, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya apa? Orang-orang yang bisa mengambil pelajaran itu apa? Orang yang senantiasa ulul albab itu siapa? Orang pinter, orang yang mengambil pelajaran itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha. Ia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengingat Allah, kemudian dalam keadaan apapun dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia mentafakuri bagaimana penciptaan langit dan bumi. Maka di ujungnya sampai dia mengatakan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, ya Allah, semoga aku dijauhkan dari api neraka. Ini kan menunjukkan bagaimana orang yang takabur itu tidak mungkin mengambil pelajaran tersebut. Kenapa? Karena dia sudah merasa lebih tinggi dibanding yang lain. Makanya tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 146, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Jadi orang-orang yang takabur ini adalah yang pertama, dia tidak akan memperhatikan dan mengambil pelajaran terhadap sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qalaq wal idtirab an-nafs. Yang kedua adalah orang yang takabur itu kerugiannya buat dia adalah kegoncangan jiwa. Jiwanya akan goncang. Kenapa jiwanya akan goncang? Karena orang-orang yang takabur ini, jiwanya menjadi goncang. Kenapa? Karena dia yuhibbu isba'an li raghbati tarafu wa ta'ali. Dia menjadi goncang jiwanya, kenapa? Karena orang takabur itu merasa lebih tinggi daripada orang lain, sehingga berkeinginan agar orang lain itu tunduk kepada dia. Sehingga ketika ada orang yang mau menyalip, dia pasti akan galau gitu. Contohnya dia sudah punya A, kemudian tetangganya, temannya atau saudaranya mau beli yang sama, maka dia akan, aduh saya berarti harus lebih lagi. Dalam kebaikan sih bagus, tapi kalau kaitannya untuk sombong, ini tentu yang tidak bagus. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Barang siapa berpaling daripada mengingatku, maka sungguh orang tersebut akan berada dalam kehidupan yang sangat sempit. Ini adalah kaitan dengan orang-orang yang ketika diingatkan ya, dia tidak mau menerima. Dan kemudian yang kedua adalah orang tersebut adalah hatinya itu akan goncang, jiwanya itu akan goncang. Kenapa? Karena dia khawatir bahwa ada orang lain yang akan lebih tinggi dari dia. Yang ketiga, orang yang takabur itu adalah maka al-mulazamatu lil uyub wan naqais. Dia selalu berada dalam keadaan aib dan kekurangan. Artinya orang yang sombong itu pasti hidupnya adalah berada dalam hal yang kurang dan aib. Kenapa? Kok orang yang sombong ini hidupnya dalam keadaan aib dan kekurangan terus? Karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang sombong ini mengira bahwa saya itu lebih mulia dari yang lain. Sehingga ketika dia merasa lebih mulia daripada yang lain, maka sesungguhnya dia tidak mau memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Makanya di antara tanda orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Mereka itu adalah yang merasa bahwa ibadahnya itu tidak sebanding dengan nikmat Allah. Dia merasa bahwa ibadah itu jangan-jangan Allah tidak menerima. Sehingga terus semangat untuk beribadah.
Sehingga semangat terus untuk memperbaiki, tapi orang takabur boro-boro. Maka di dalam surat Al-Kahfi di ayat 103 dan 104 disebutkan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau enggak saya kabarkan kepada kalian siapa di antara kalian yang paling merugi amalnya? Siapa mereka? Mereka itu adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang sesat usahanya dalam urusan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia mengira bahwa segala perbuatan yang dia lakukan itu, bahwa melakukan pekerjaan itu adalah dicatat sebagai pekerjaan yang baik. Ini adalah orang yang takabur. Dia pasti akan berada dalam ketidaksempurnaan terus. Kenapa? Karena dia tidak mungkin untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena merasa saya adalah lebih daripada yang lain. Ini adalah orang yang takabur. Sehingga orang tersebut ya pasti kelihatan dia adalah seolah-olah sempurna, padahal di mata orang itu sesungguhnya dia itu adalah tidak sempurna. Ibarat orang mah begini, orang sedang naik ke gunung gitu kan, melihat orang itu kecil gitu ya. Jadi melihat orang itu kecil, padahal orang yang di bawah juga melihat dia itu kecil gitu. Coba aja bisa nggak percaya gitu ya, naik ke gunung gitu ya, kemudian lihat orang di bawah kecil nggak? Kecil. Coba orang juga lihat orang kita lihat di bawah orang di gunung, kecil juga. Saya kadang kalau mungkin pas umroh ya atau haji itu kan biasanya jemaah haji Indonesia suka ada yang namanya mazarot di kota Mekah. Maksudnya ziarah di kota Mekah. Kan salah satu yang sering dilewati itu adalah gua Hiro. Kan berhenti di jalan, kan biasanya bis itu berhenti di jalan atau cuman lewat. Kan coba lihat, itu di atas ada warna putih-putih. Dia sedang berjalan naik ke gunung. Kenapa? Dari kejauhan ya tidak kelihatan. Sehingga orang sombong itu adalah dia melihat orang lain kurang, tapi pada sesungguhnya diri sendiri juga adalah kurang. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-hirmanu minal jannah. Na'udzubillahi min dzalik. Orang sombong ini adalah dia akan jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketika orang-orang melakukan kesombongan ini, minimal 4 hal ini akan didapatkan. Saya ulangi kerugian ini. Yang pertama adalah dia tidak akan pernah mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Yang kedua, orang tersebut adalah hatinya akan qalaq. Al-qalaq wa tirabun nafs. Jiwanya itu akan goncang, akan galau orang tersebut. Orang yang sombong itu pasti galau. Yang ketiga adalah dia selalu berada dalam aib dan kekurangan. Maksudnya apa? Maksudnya karena dia sombong, maka dia sulit untuk memperbaiki diri karena merasa saya lebih mulia daripada yang lain. Dan yang terakhir, naudzubillahi min dzalik, adalah di akhirat dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian bagi setiap individu yang memiliki sifat sombong ini. Terus bagaimana sekarang sifat sombong ini jika menimpa sebuah lembaga, sebuah organisasi, atau apapun yang namanya perkumpulan? Kalau sudah sombong ini, maka dia akan mendapatkan 2 kerugian minimal. Dia akan mendapatkan 2 kerugian. Yang pertama kerugian yang akan dia dapatkan adalah qillatu kasbil ansar bal wal furqatu wat tamazzuk. Yang pertama adalah sedikitnya pendukung, bahkan ujung-ujungnya akan menimbulkan perpecahan dan keretakan. Ketika di sebuah kelompok, di situ ada terjadi banyak orang-orang sombong, maka biasanya apa? Di kelompok tersebut ujung-ujungnya apa? Qillatul ansar. Penolong, pendukung itu pasti akan kabur. Dari luar tidak akan masuk, yang di dalam pun bubar. Ini kalau di sebuah tempat tersebut adalah kesombongan yang dimiliki. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis, kaitan dengan ini adalah, wa innallaha auha ilayya. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku di sisinya, antawadhu, hendaklah kamu merendahkan hati, yaitu tawadu, hatta la yabkhara ahadun ala ahadin, sehingga seorang tidak mengombongkan di hadapan orang lain, wala yabghi ahadun ala ahadin, dan juga tidak menganiaya orang lain terhadap orang lain. Artinya Rasul diperintahkan untuk tawadu. Dan coba lihat akhlak Rasulullah SAW. Orang yang masuk Islam dengan Nabi itu banyak juga, kenapa? Karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang nenek-nenek yang sakit, setiap hari menyimpan kotoran di pinggir di jalanan yang akan dilewati oleh Nabi. Ketika nenek tersebut sakit, maka Rasul datang kepada orang tersebut dan akhirnya orang tersebut mengucapkan syahadat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak memiliki sifat sombong itu. Rasul tidak memiliki sifat sombong. Kemudian yang kedua adalah al-hirmanu minal aun wal ta'yid ilahi. Sebuah kelompok, ketika di situ ada kesombongan di kelompok tersebut,
maka naudzubillah min dzalik terhalang dari memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok tersebut tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat ini memang kata para ulama, apakah turun sebelum Fatu Mekah atau setelah Fatu Mekah? Walaupun pendapat yang paling kuat wallahu alam, surat ini turun setelah Fatu Mekah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan surat ini turun sebelum Fatu Mekah. Sehingga ini adalah bisyarah, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul akan mendapatkan kemenangan. Maka ketika kita mau mendapatkan kemenangan, bahkan seandainya ulama yang mengatakan surat ini termasuk surat yang diturunkan setelah Fatu Mekah, maka sesungguhnya ini juga adalah menjadi pelajaran bahwa kita mau menang ataupun ketika kita setelah mendapatkan kemenangan, lakukan dua hal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pertama adalah memuji Allah, mensucikan Allah. Tujuannya apa mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Supaya jangan sampai masuk ke dalam diri kita bahwa kemenangan ini adalah karena apa? Karena usaha kita. Bahwa kesuksesan ini karena usaha kita, bukan itu. Tapi kita harus menyadari bahwa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian memohon ampun kepada Allah. Kenapa memohon ampun? Jangan-jangan ketika kita menunggu kemenangan, ketika menunggu kesuksesan itu kadang suka ada terbesit dalam hati, kenapa sih Allah itu tidak memberikan kemenangan kepada saya? Atau bisa jadi ketika mendapatkan kemenangan itu, di situ banyak kesalahan-kesalahan, semoga Allah mengampuni. Itu tujuannya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka coba lihat di sini, idza jaa nasrullahi, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Bukan datang kemenangan dan pertolongan Allah, enggak, tapi pertolongan Allah dulu baru kemenangan. Kalau 2 pekan lalu saya sampaikan bahwa ketika kita ada masalah, maka jangan susah-susah terus nyari jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ya tentu sambil berusaha, sambil bekerja dan lain sebagainya. Ketika ada masalah bab ekonomi, maka apa? Takwa kepada Allah sambil bekerja. Jangan sampai cari-cari jalan keluar tanpa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bertakwa dulu baru Allah akan berikan jalan keluar kepada orang tersebut. Ini adalah 2 hal ini kerugian ketika ada orang-orang yang sombong. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, apa sih simbol-simbol orang sombong itu? Simbol-simbol orang sombong itu pertama adalah berjalan dengan congkah. Berjalan dengan congkah. Al-ikhtiyalu fil masyi. Kemudian apa? Setelah itu berjalan dengan congkah sambil membusungkan dada dan memalingkan pipi dari orang lain. Ya mungkin dari cara jalan dan sebagainya berbeda. Ketika orang sombong dengan enggak kan berbeda. Dari cara jalannya. Maka dalam Al-Quran disebutkan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu adalah tidak menyukai orang-orang mukhtalin fakhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang mukhtalin, orang yang sombong, fakhur, membanggakan diri. Biasanya orang membanggakan diri tadi dari sisi jalannya juga berbeda. Yang kedua adalah biasanya orang-orang yang sombong itu adalah al-ibsadu fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena dia merasa saya lebih pintar, lebih ini, lebih itu, lain sebagainya, sehingga apapun dia bisa melakukannya. Coba lihat Korun, coba lihat Fir'aun, coba lihat Haman. Mereka dengan ilmu yang mereka miliki, dengan kekayaan yang mereka miliki, dengan kekuasaan yang mereka miliki, adalah ujung-ujungnya adalah membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Maka di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 204, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yasyhadullahu ala ma fi qalbi wa aladul khisam. Kamu bisa jadi melihat orang-orang di muka bumi ini, ya. Ada orang-orang ya di muka bumi ini seolah-olah orang tersebut adalah apa? Orang tersebut wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu. Kamu heran, kamu akan kaget, takjub dengan ucapannya dalam kehidupan dunia. Wa yasyhadullahu ala ma fi qalbi. Tapi Allah mah tahu dalam hati orang tersebut. Wa huwa aladul khisam. Dan sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang sangat penuh dengan kebencian. Orang tersebut adalah penuh dengan kerusakan. Apa kata Allah? Wa idza tawalla sa'a fil ardi. Ketika mereka berpaling, maka apa yang akan mereka lakukan? Mereka itu adalah sa'a fil ardi. Dia berjalan di muka bumi, liyufsida fiha, dengan membuat kerusakan di muka bumi tersebut.
Wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil itsm. Ini kaitan dengan kesombongan. Ketika diingatkan bertakwalah kepada Allah, maka orang tersebut mengatakan dia bangkit dengan kesombongannya dan menyebabkan mendorong berbuat dosa. Jadi dengan kesombongannya akhirnya dia terjerumus kepada dosa. Jadi membuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga adalah orang yang sombong itu adalah at-taqaur fil hadis. Cara berbicara juga dibuat-buat. Artinya orang sombong kan beda. Dari ngomong, dari sebagainya. Kemudian yang keempat ini adalah isbalul izar biniyatil ikhtilal wat takabbur. Memanjangkan atau menyeret kainnya dengan niat kesombongan ya, dan takabur. Atau dalam bahasa sederhana sering disebut dengan isbal. Kalau kita berbicara tentang isbal, memang banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang isbal itu. Yang jelas begini, para ulama sepakat, orang yang memakai celana di bawah mata kaki disertai dengan sombong itu sepakat haram. Jadi orang yang memakai celana ya, atau orang yang memakai celana kemudian memakainya itu adalah di bawah mata kaki dengan kesombongan, maka orang tersebut dihukumi haram mengenakan itu. Cuman yang beda pendapat adalah bagaimana kalau tidak disertai dengan sombong. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau tidak disertai dengan sombong maka itu tidak apa-apa. Sebagian lagi mengatakan makruh dan sebagian lagi adalah mengatakan haram secara mutlak. Mau dengan sombong mau enggak itu adalah termasuk apa? Termasuk yang diharamkan. Sebagian ulama memahami seperti itu. Tapi yang disepakati oleh para ulama adalah ketika diniatkan dengan sombong. Makanya Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah manjarra thawbuhu khuyala. Barang siapa yang menyeret atau melabuhkan pakaiannya karena sombong, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada orang tersebut di hari kiamat. Dan yang kelima adalah orang sombong itu adalah mahabbatut taqaddum alal ghair fil masyi aw fil majlis. Orang yang sombong itu biasanya senang orang lain datang kepadanya, sedang dia sendiri enggan mendatangi orang lain. Jadi senangnya didatangin tapi nggak mau datang. Atau bisa jadi orang yang sombong itu adalah karakternya adalah senang didatangi. Kenapa? Karena pinginnya itu dia dihormati terus. Sehingga kalau duduk harus paling depan. Ya. Jadi kalau sholat dia datang terlambat tapi pingin paling depan. Ketika ada yang mendahului pasti dia akan ngomel-ngomel. Bisa jadi itu adalah karena sombong. Saya pernah lihat di salah satu tempat, dia kalau pengajian di tempat itu orang tersebut mau hadir mau enggak harus disebut. Yang saya hormati itu harus disebut. Mau hadir mau enggak terus disebut. Kebayang kan? Gimana gitu? Yuhibut taqaddum, dia pingin di depan terus, pingin disebut terus. Ya kita tentu harus menghormati orang-orang yang layak kita hormati. Tapi kalau seandainya itu kita, jangan gila terhadap hormat. Nah, ini adalah harus dua-duanya memahami kaitan dengan ini. Tapi sebagai penutup dari saya adalah kaitan dengan ini. Sekarang bagaimana obatnya supaya kita bisa menghindari yang namanya takabur ini? Obatnya memang banyak. Yang pertama adalah supaya kita bisa menghindari yang namanya takabur ini adalah harus mengetahui poin 4 yang tadi disebutkan tentang bahaya takabur itu. Ketika kita tahu bahaya ini pasti kita akan menghindari. Punten ya.